Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnara Fitri, NIM 1813040113 dari kelompok 6 akan menyampaikan materi dari kelompok 6 tentang hukum dan perubahan sosial. Materi yang pertama yaitu tentang teori-teori perubahan sosial. Perubahan terjadi karena adanya modifikasi dari berbagai pola dalam kehidupan. Ada berbagai kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan pola tersebut. Di antaranya dapat dijelaskan dalam teori perubahan sosial berikut ini. Yang pertama yaitu teori evolusi atau evolutionary theory. Menurut teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial memiliki arah yang tetap dan pasti terjadi di dalam masyarakat atau dialami oleh masyarakat tersebut. Arah tetap yang dimaksud di sini adalah perubahan sosial akan terjadi secara bertahap, mulai dari awal sampai dengan perubahan yang terakhir. Dan setelah terjadinya perubahan yang terakhir ini, maka tidak akan terjadi lagi perubahan selanjutnya. Pada dasarnya, teori evolusi ini berpijak pada teori evolusi Darwin yang dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Spencer. Tokoh yang berpengaruh dalam teori evolusi ini adalah Emil Durkheim dan Ferdinand Tönnies. Menurut Emil Durkheim, teori evolusi ini sangat berpengaruh dalam masyarakat, yaitu mempengaruhi pengorganisasian dalam masyarakat, terutama dalam bidang pembagian kerja. Menurut Ferdinand Tönnies, teori ini sangat berpengaruh dalam masyarakat, yaitu dalam teori ini masyarakat berubah dari masyarakat yang sederhana, yang hubungannya yaitu erat dan komparatif, menjadi masyarakat yang menjalin hubungan secara terspesialisasi dan impersonal. Jadi grafik dalam teori ini bergerak maju, contohnya yaitu dari masyarakat primitif ke masyarakat tradisional dan selanjutnya akan menjadi masyarakat modern. Teori yang kedua yaitu teori konflik. Menurut teori konflik ini, perubahan dapat terbentuk karena adanya konflik. Maksud dari konflik ini yaitu adanya pertentangan dari kelas atas dengan kelas bawah atau dari golongan burjuis dengan golongan proletar, yang dimana karena konflik inilah dapat terjadi perubahan sosial dalam suatu sistem tersebut. Contohnya yaitu buruh yang menuntut kenaikan gaji terhadap atasannya karena dianggap tidak sesuai dengan proses atau kerja mereka selama itu. Jadi para buruh atau golongan bawah ini menuntut kenaikan atas gaji mereka. Dalam teori ini tokoh yang berpengaruh yaitu Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Selanjutnya yaitu teori perubahan sosial yang ketiga yaitu teori perubahan sosial fungsional atau teori fungsional. Menurut teori fungsional ini, perubahan merupakan suatu hal yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, perubahan sosial bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan di dalam masyarakat. Jadi, teori fungsional ini hanya menerima perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat saja, dan perubahan yang tidak bermanfaat akan dibuang atau tidak akan dipakai. Tokoh yang berpengaruh di dalam teori ini adalah William Ogburn. Yang keempat yaitu teori siklis atau teori siklus. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi dalam masyarakat itu terjadi secara bertahap, sama seperti teori evolusi. Namun perubahan yang terjadi tidak akan berhenti pada tahapan yang terakhir yang sempurna itu, namun akan kembali ke awal untuk menuju ke tahapan selanjutnya. Jadi dapat digambarkan seperti sebuah siklus atau spiral, atau dapat juga dikatakan dengan perubahan sosial yang terjadi secara berulang. Contohnya yaitu tren fashion dari masa ke masa. Tokoh yang berpengaruh dalam teori ini adalah Oswald Spengler dan Arnold Toynbee. Selanjutnya, teori perubahan sosial yang kelima adalah teori perubahan sosial Dahrendorf, di mana sebenarnya bahwa teori perubahan sosial Dahrendorf ini termasuk ke dalam teori konflik. Akan tetapi, di dalam buku N.D.M. Setiadi, pengantar ringkas sosiologi,
Beliau memisahkan antara teori konflik ini dengan teori perubahan sosial Dahrendorf ini. Dahrendorf menjelaskan teorinya bahwa sebagaimana stabilitas struktur sosial, perubahan-perubahan dalam kelas sosial akan berdampak pada dua peringkat, yaitu normatif ideologis atau nilai dan faktual institusional. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya yang mana yaitu tentang perubahan sosial. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial itu sendiri, yang mana perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam satu lingkungan sosial yang meliputi berbagai unsur dan menyebabkan terjadinya pada suatu sistem sosial dalam kehidupan tersebut. Dan selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, yang mana bentuk-bentuk perubahan sosial ini terbagi beberapa macam. Yang pertama, perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Dan selanjutnya, perubahan sosial yang terjadi pengaruhnya besar dan perubahan sosial yang terjadi perubahannya yang pengaruhnya kecil. Dan selanjutnya, perubahan yang direncanakan dan perubahan tanpa direncanakan. Dan yang keempat yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Dan materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Perubahan hukum ini perubahan hukum dan perubahan sosial ini terdapat beberapa macam. Yang pertama, hukum dan perubahan sosial, yang mana hukum adalah suatu gejala kebudayaan dan lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola perilakuan tertentu terhadap individu dalam masyarakat. Dan selanjutnya yaitu tentang paradigma untuk masyarakat yang saling berubah. Dan yang ketiga yaitu hukum, hubungan hukum dan perubahan sosial, yang mana hukum ini merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat, yang mana hukum merupakan penerimaan daripada suatu sistem sosial di mana hukum merupakan bagiannya. Jadi hukum tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial suatu masyarakat. Baik, di sini saya akan mencoba melanjutkan materi selanjutnya, yang mana yaitu tentang fungsi dari fungsi hukum dalam masyarakat. Fungsi hukum dalam tatanan masyarakat, kehidupan masyarakat merupakan bagian yang terpisah di interaksi sosial yang menjadikan hukum sebagai panglima. Jadi apabila hukum ini dalam perubahan sosial adalah suatu kelompok dipergunakan sebagai suatu alat, yang mana agent of change atau pelopor, yang mana perubahan ini adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan di masyarakat sebagaimana sebagai pemimpin dalam suatu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ada beberapa fungsi hukum dalam masyarakat. Yang pertama, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, yang mana artinya bahwa hukum itu mungkin dipergunakan sebagai alat pelopor, yang mana agent of change. Dan yang kedua, hukum sebagai pengatur masyarakat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Yoga Pratama dengan NIM 18-13-04-01-43. Baik, saya dari kelompok 6 akan melanjutkan materi pada poin keempat mengenai hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dan poin yang kelima yaitu hukum sebagai sarana pengatur perilakuan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin
satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hukum mungkin mempunyai pengaruh baik langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi para warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial tersebut. Seperti misalnya di Indonesia ini, sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, semua sekolah dasar harus mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selanjutnya, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Sebagaimana suatu kaidah hukum yang menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenisnya dapat menjadi ahli waris mempunyai pengaruh langsung terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial. Sebab tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola perikelakuan dan hubungan-hubungan antara para warga masyarakat. Penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mau tidak mau harus disesuaikan dengan apapun anggapan-anggapan masyarakat apabila suatu hasil positif hendak dicapai. Maka yang sebaiknya dilakukan adalah yang pertama, menelaah bagaimana anggapan-anggapan masyarakat tentang hukum. Artinya, apakah pada suatu saat fokus masyarakat memang tertuju pada hukum tersebut. Lalu yang kedua, perlu disoroti bagian-bagian manakah dari suatu sistem hukum yang paling dihargai oleh bagian besar masyarakat pada suatu saat. Nah, hal-hal itulah yang secara minimal harus dilakukan terlebih dahulu sebelum hukum ini dapat diterapkan sebagai alat untuk mengubah masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, pada materi mengenai hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan. Nah, sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, perihal komunikasi hukum. Nah, supaya hukum ini benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan warga-warga masyarakat tadi, maka hukum tadi harus sesuai atau disebarkan seluas mungkin, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan, maka perlu dibicarakan perihal struktur penentuan pilihan manusia. Artinya, di dalam kehidupannya berkaitan secara langsung dengan pilihan terhadap apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian sarana-sarana yang ada untuk mengadakan social engineering melalui hukum, serta hubungan antara hukum dengan perikelakuan. Di dalam suatu masyarakat, di mana interaksi sosial menjadi intinya, maka perikelakuan-perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain merupakan hal yang sangat menentukan sekali. Baik, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian materi ini, agar dapat dimaklumi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Lestari, NIM 1813040076 dari kelompok 6. Baiklah, saya di sini akan mereview materi kelanjutan dari teman-teman saya, yaitu hukum sebagai sarana perintegrasian. Integrasi berarti suatu usaha untuk membangun independen yang lebih erat antara bagian-bagian dari organisme hidup atas anggota dalam masyarakat, sehingga terciptanya suatu kondisi yang harmoni yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.
jenis integrasi sosial menurut Emil Durkheim. Yang pertama, integrasi normatif dalam perspektif budaya dengan menekankan solidaritas mekanik yang telah terbentuk melalui nilai-nilai kebersamaan. Yang kedua, integrasi fungsional dengan menekankan pada organik yang melalui relasi saling ketergantungan antara bagian-bagian yang ada. Yang kedua, menurut Coley, juga membedakan integrasi menjadi beberapa bagian, yaitu integrasi normatif, merupakan tradisi baru masyarakat untuk membentuk kehidupan bersama. Yang kedua, integrasi komunikatif, membangun komunikasi yang saling tergantung untuk bekerja sama mencapai tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya, integrasi fungsional adalah saling menyadari fungsi dan peran masing-masing dalam kebersamaan. Selanjutnya, fungsi hukum, yaitu fungsi hukum adalah sebagai sarana perintegrasian. Dalam hal ini, hukum dapat pula mengintegrasikan warga masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Hukum juga berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan anggota masyarakat yang berlaku baik jika tidak konflik maupun setelah adanya konflik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Yuli Indra, NIM 1813040093. Saya di sini akan menyampaikan materi sosiologi hukum mengenai hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan. Mokhtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat karena adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaruan, yang mana hal itu merupakan sesuatu yang diinginkan dan bersifat mutlak untuk mengatur arah pembangunan yang dikehendaki dalam suasana teratur dan damai. Teori ini mengacu pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila yang memberikan dasar hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Teori hukum pembangunan ini berbasis pada teori kebudayaan Northrop, teori orientasi kebijaksanaan dari McDougall dan Laswell, serta teori hukum pragmatis dari Roscoe-Pound. Selain harus mempertimbangkan kesadaran hukum yang tumbuh di masyarakat, hukum juga harus dilegislasi oleh kekuasaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, supaya hukum dapat berfungsi secara efektif, karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Hubungan hukum dan masyarakat digambarkan dalam adagium Cicero, yaitu tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat. Hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka. Hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat dalam pembaruan dan pembangunan, bukan hanya untuk dipandang sebagai sebuah perangkat kaidah dari asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas lembaga untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.